harga wajar dari beberapa saham. Kita akan masuk ke perbankan dulu. Kenapa saya bahas perbankan? Karena perbankan ini sekarang sangat sensitif sekali. Perbankan di Indonesia ini big caps dan yang menggerakkan IHSG. Jadi naik turunnya perbankan jadi sorotan banget nih ya saham-saham perbankan. Dan kalau market perekonomian jelek, perbankanlah yang kena dulu pertama kali ya. Jadi ketika Bank Sentral melakukan pemangkasan suku bunga, ini tidak berhasil dengan baik untuk membuat perekonomian bergerak. Dan pemerintah saat ini sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan APBN, menerbitkan bond yang terbaru ORI 17, sehingga uang itu banyak masuk ke bonds, reksadana, saham, ya ETF, dan deposito menjadi kurang atraktif. Jadi banyak orang malas nabung di bank gitu. Selain karena mereka takut juga dengan risiko yang saat ini. Nah, perbankan di Indonesia saat ini sebenarnya CAR dan NPL-nya ini masih bagus, masih lebih bagus daripada regional, daripada negara-negara lain. Dan saat ini fokus perbankan kita adalah memperbaiki kualitas aset daripada ngejar profitability. Pokoknya aman dulu lah istilahnya. Saya akan cepat aja. BCA, Capital Adequacy Ratio paling tinggi. Dia punya modal paling kuat, disusul BMRI dan BBRI. Jadi kalau Anda lihat bank paling kuat berdasarkan modal, BCA nomor 1, nomor 2 BMRI, nomor 3 BBRI. Nah, disinilah Anda bisa menentukan taste Anda mau pilih BCA, BMRI, BBRI, atau BBNI. Sampai ke harga saham, trennya gimana nanti saya kasih tahu. Nah, BCA ini dia tingkat NPL-nya dia ini nggak naik banyak karena apa? Karena dia punya kebijakan untuk pemberian kreditnya prudent, ya. Dan teman-teman perhatikan, untuk BCA ini cost of fund-nya paling murah, oke ya. Untuk harga saham nanti saya kasih lihat belakangan ya, kita bicara fundamental dulu ya. Nah, BRI, teman-teman perhatikan, dia punya net interest margin paling tinggi, profitnya tinggi. Nomor 2 baru BCA, jadi ini kejar-kejaran dua ini. Tapi valuasinya dia jauh lebih murah dari BCA. BCA saat ini valuasinya lumayan mahal, pas di harga wajar sedikit mahal ya. Kenapa? Karena memang ya BCA ini swasta ya, dia nggak ngikutin juga kebijakan dari bank-bank BUMN yang lain. Dia bebas mengatur dirinya sendiri, istilahnya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk BTN ini lebih cocok untuk trading. Ini dia punya NPL tinggi, CAR-nya juga turun lumayan ya. Karena dia punya komposisi aset berisiko dengan NPL tinggi itu lumayan tinggi. Sedangkan kalau BRI ini di UMKM ini banyak yang susah bayar utang juga ya. Jadi NPL juga lumayan meningkat. Oke, intinya dari sisi profitability dan valuasi. Urutannya kayak gini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini urutan kelayakan untuk diinvestasi jangka panjang. Meskipun demikian, saya tidak saya nggak pilih-pilih untuk trading. Untuk trading itu mana yang kira-kira mau naik kecepatan, ya saya beli. Berhubung terakhir-terakhir ini, yang dua ini banyak banget jadi primadona oleh institusi, cepat naiknya ya kebetulan seperti itu, maka saya jadi sering trading BRI. Kalau BCA tradingnya sering ketinggalan terus, jadi kecepatan naiknya dia. Oke ya. Nah, kalau saya buat investasi, saya juga dua ini aja. Bukan berarti saya nggak suka yang 3 dan 4, bukan begitu, karena di dalam portofolio saya tidak mau terlalu banyak saham satu sektor yang sama. Nah, ini BCA, reviewnya, dia punya EPS dari tahun ke tahun, ini naik ya. Ini jangan dilihat di kuartal 1 ini tidak sebanding, harus di-annualize-kan. Ya, harus di-annualize-kan. Jadi ini EPS-nya, earning per share-nya cenderung terus meningkat. Kemudian ini tingkat NPL-nya ini juga masih belum di-annualize-kan juga ya. Oke, teman-teman perhatikan untuk valuasinya. Sekarang kita lihat, nah ini tadi nih, siapa bilang per 15 murah, per 15 mahal, dan seterusnya. BCA PER-nya saat ini 25,84. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan tahun 2019, nah, dari sini kita melihat diskon valuasinya 9,49%. Dari sini kita masih melihat dia, berarti ini masih terdiskon. Dari kacamata historical. Tapi kalau kita lihat dari harga wajarnya dia, nah ini yang menarik. Harga wajarnya BCA adalah 26.591. Sekarang BCA harga terakhirnya di angka
Oke, kita lihat ya BBCA ya, harga terakhirnya dia di angka 27.800 ya. Jadi harga saat ini 27.800 sekian-sekian, ini dia udah agak kemahalan. Kalau MOS ini 5% positif, ini justru malah kemahalan. Margin of safety, ini harga sekarang, now, dan harga wajar, dia di atas, dia kelebihan 5%. Ya, ini kelebihan 5% ya. Nah, sekarang kita lihat BRI. BRI gimana dia punya profitability? Dari tahun ke tahun, oh ini naik terus nih trennya. Ini jangan dibandingin dengan kuartal 1. Nah, ini di-annualize-kan. Wah, 2020 dia bakalan turun ini ya. Jadi, ini cara kita ngitung gimana, ini ada di e-book semuanya. Strategi kita ngitung ini ada di e-book ya, ada pakai TTM atau di-annualize-kan pakai cara apa, lihat di e-book nanti. Nah, ini NPL-nya, perhatikan kalau si BCA tadi naiknya segitu ya, nggak terlalu tinggi, ini si BRI ini terjadi potensi lonjakan. Nah, terus kemudian ini BRI kalau dilihat dari historical, waktu itu per tertinggi 2019 segini, per sekarang segini, diskon valuasinya 25,84%. Harga saat ini BBRI dibandingkan dengan nilai wajarnya dia, ini cara ngitungnya juga kita tulis di e-book nih. Discounted 16%, mendingan daripada BCA. Ini kemarin BRI sempat diskon sampai 40% teman-teman. Jadi pas Maret dan kemudian Mei kemarin, ini sempat terdiskon 40%. Jadi sekarang kalau maka dari itu, kalau ditanya sekarang boleh nggak masuk buat investasi? Oh boleh, tapi jangan dihajar semua uang. Kenapa? Karena ini udah naik lumayan harga sahamnya dan dulu diskonnya 40%, sekarang jadi 16%. Masuk aja 10-20% untuk investasi gitu ya. Jadi jangan dihajar habis uangnya. Nah, ini untuk Bank Mandiri, IPS-nya ini sempat turun dikit, kemudian ini naik lagi 2019, kemudian ini IPS-nya masih stabil 2020, NPL-nya yang di sini berpotensi untuk naik lumayan. Jadi memang untuk NPL atau tingkat kredit macet itu BCA yang paling prudent. Nah, untuk BMRI sendiri, Bank Mandiri, ini valuasinya masih discounted banget nih. Ini tertingginya 2016 bukan 2019 ya. Dibandingkan dengan saat ini, Anda lihat diskon valuasinya 63% secara historical. Jika dengan menggunakan metode harga wajar, saat ini harga wajarnya 7.174. Nah, harga penutupan Jumat kemarin ini diskon 23%. Oke, terus kemudian Bank BNI. BNI ini Anda perhatikan IPS-nya gimana? Oh, ini sempat naik, ini naik juga, ini naik, terus ini naik. Jadi ini tiga, ini termasuk bagus teman-teman, termasuk yang stabil ya. Nah ini dia punya NPL lumayan naik juga ya, lumayan naik juga. Nah ini dia diskon valuasinya secara historical gede dan ini diskon valuasinya untuk harga wajarnya dibandingkan dengan harga sekarang ini masih terdiskon 44%. Nah, tadi kita udah lihat ya, BCA itu fundamentally gimana. Ini kalau teman-teman perhatikan, BCA jangka panjang dan BRI jangka panjang. Tadi BCA monthly itu kayak gini. Oke. Sekarang Anda lihat ini BRI monthly. Terus sekarang Anda lihat ini Bank Mandiri monthly. Ini BBNI monthly. Oke, sekarang teman-teman bisa jawab pertanyaan saya. Siapa yang tren naiknya paling kuat di antara ketiga ini? Tren naiknya paling kuat siapa? Ya, oke. Saya mau lihat jawabannya. BCA, oke, bagus ya. BRI dan juga BMRI not bad. Oke juga ya. Ini chartnya agak kurang ke kanan, tarik kanan dikit nih. Jadi BCA dan BMRI not bad, oke. Cuma teman-teman perhatikan di sini. Saya kasih lihat satu lagi ya, yang menarik ya. BMRI dan BRI itu tembus dari MA ini. Ini adalah MA50 monthly. BCA ketahan di sini. Sedangkan BRI ini tembus sampai ke MA100. BMRI, Bank Mandiri, jebol juga MA100. BBNI jebol juga MA100. Nah, karena memang mereka perusahaan BUMN harus mengikuti beberapa aturan perusahaan dari BUMN yang BCA nggak perlu ini. Nah, jadi memang kalau Anda tanya paling kuat, paling bikin hati tenang.
buat Anda yang investor pemula, bikin hati tenang ya BCA. Cuma sekarang di sini valuasinya udah agak sedikit mahal. Maka dari itu sambil kita menunggu diskon lagi, Anda bisa masuk 10-20%. Disinilah mengapa tadi saya bilang investasi beda harga dikit nggak masalah. Tapi kalau Anda ngerti timing akan lebih baik. Ya itu ya. Jadi ini BCA. Terus kemudian daily-nya gimana nih? Trader gimana nih? Nah, tadi saya bicara investasi. Trader gimana nih? Ini trader ini lagi banyak kepentok resisten. Kalau dilihat kadang-kadang trader ya bisa dilihat sisi positif negatif. Ini ancamannya adalah ini kepentok resisten. Tapi Anda melihat ada yang menarik di sini. Saya melihat ini membentuk satu pola flag. Pola flag adalah pola kelanjutan arah naik. Tapi kita jangan sok-sokan mendahului market sebelum ada konfirmasi. Ini pelajaran penting banget buat saya. Karena dulu saya, wah ini kayak pola flag. Saya hajar beli ternyata gagal breakout. Jadi kita tunggu aja. Ya, kalau saya lihat ini masih lebih gede kemungkinan untuk turunnya daripada naiknya. Dan kalau nanti turun, saya bilang ketika nanti terkoreksi lagi, ini kan dikasih 3 kali kesempatan ya. Seandainya ada koreksi lagi, itu adalah kesempatan yang terakhir. Ya, jadi kalau yang tadi belum masuk, nanti kalau turun lagi kesempatan terakhir. Oke. Kesempatan terakhir dapat yang murah banget. Nah, ini BRI. Ini BRI ini bulan Maret kemarin, ya kan? Ini dekat resisten juga nih, ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini sama. Ini kalau saya tarik satu garis di sini, teman-teman yang kemarin udah ikut technical pasti tahu ini garis apa. Sorry. Nah, nggak bisa lurus nih ya. Ini garis saya dapat dari high di sini. Nah, ini paling dia kalau naik turun sideways sekarang range-nya di dalam kotak ini nih. Naik turun hidup enggan mati tak mau gitu ya. Jadi ini sideways kondisi yang memang buat trading paling nggak ideal banget gitu ya. Cuannya dikit-dikit, untungnya dikit-dikit. Trading itu ideal kalau kayak gini loh ya. Ini mah nggak usah ditanya. Kalau naik terus, untung itu nggak usah ditanya. Tapi kondisi kedua yang paling saya seneng kalau pas trading adalah, mohon maaf, kalau marketnya jatuh hancur, saya akan tungguin sampai candle-nya mengecil. Di sini candle kecil. Nah, ini sebenarnya kita sempat beli itu waktu itu. Ini kan sempat candle-nya mengecil ya, udah turun 1, 2, 3, 4 ya. Wah, ternyata kena cut loss. Ya udah kita cut loss. Dia turun lagi, kita beli di sini nih. Ini turun sampai kena AR bawah, kita nggak jual. Ya, kenapa saya berani beli? Karena saya mulai ngelihat di sini nih udah mulai murah. Ini institusi udah mulai kumpulin loh. Ini udah mulai kumpulin. Ini volume tinggi meskipun dia turun, tapi secara intraday kalau saya lihat dia volumenya tuh naik pas lagi hijau. Jadi pas lagi harga naik, kemudian dia volumenya bertumbuh. Harga turun, nah volumenya nggak gitu tinggi naiknya. Oke, jadi di sini saya beli waktu itu. Nah, intinya adalah mau naik, mau turun, hancur, habis itu peluang. Yang paling ngeselin kalau lagi kondisi sideways. Sideways adalah kondisi yang paling nanggung banget buat trading nanggung, buat investing nanggung. Nah, ini kemudian kita bicara tentang Bank Mandiri. Sama nih, kalau mau dicari ya, jadi makanya investasi atau trading itu harus objektif ya. Kalau mau dicari bagusnya, chart ini ada bagusnya. Kalau mau dicari jeleknya, ada jeleknya. Jeleknya apa? Oh ini tren gedenya turun. Oh ini dia mau kena resisten. Dan di monthly chart di sini juga dia di sini area 5.500-an ini resisten. Oke, jadi kesimpulannya apa dong? Ini resisten monthly juga di sini. Kesimpulannya gimana dong? Kesimpulannya, kalau kita melihat ada yang tanda positif, positifnya ini. Ini sebenarnya inverse head and shoulders. Ini adalah tanda pembalikan arah naik. Nah, kalau kita lihat ada tanda positif, ada tanda negatif, kita lihat kekuatannya. Ini bicara tentang teknikal ya. Kita lihat kekuatannya. Kuat mana si negatif dengan si positif? Kuat mana ya? Jadi sentimen hal-hal negatif dengan positif ini mana yang lebih kuat? Perhatikan di sini. Ini yang positif, caranya melihat kuat mana, kita lihat rentang waktunya. Ini dari bulan Maret pertengahan sampai bulan Juni pertengahan, ya. Jadi ini berapa lama? Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. Sedangkan yang di sini, ini lebih kuat mana nih? Ini terjadi dari bulan
sama aja juga ya, ini Maret sampai ini, tapi ini monthly chart. Monthly chart ini kita lihat polanya dari bertahun-tahun yang lalu. Nah, ini juga MA ini, MA 100 ini artinya 8 tahun. 8 tahunan, 8,5 tahun gitu. Jadi kesimpulannya ini lebih kuat nih. Si MA ini dia lebih kuat dibandingkan dengan yang sentimen yang saya bilang yang positif ini tadi ya, yang ini kan tanda positif. Jadi kesimpulannya gimana? Oke, meskipun ada tanda positif, kita harus lebih berhati-hati. Itu cara mengambil keputusannya Bapak Ibu. Next, BBNI. Sama ya. BBNI. Nah, ini monthly chart. Teman-teman, kalau yang paling masih discounted banget tuh sebenarnya BNI. BNI itu sekarang belum terlalu telat kalau ngambil ya. Jadi karena memang BCA dan BRI ini juga primadona dari institusi juga gitu. Jadi teman-teman perhatikan kalau BNI ini belum terlalu telat gitu ya. Oke, ini masih ada upside, potensi masih ada upside buat si BNI. Pattern-nya juga sama. Untuk jangka pendeknya, dia ada inverse head and shoulders. Ini resisten di sini. Ya, jadi garisnya ini salah, jangan sampai yang di sini ya. Ini sini aja. Ini ada 2 resisten di sini sekitaran 5.150 sampai 5.200.